kegiatan wasbang dimulai, saya akan luruskan dulu. Duduk, siap, gerak. Luruskan. Jadi kalau kegiatan itu serius pasti akan masuk. Luruskan. Jangan ada yang bengkak-bengkok. Luruskan. Kerapian itu adalah bagian dari iman. Yang gerak badannya, mulutnya diam. Mulut diam. Istirahat di tempat. Gerak. Duduk, siap. Gerak. Ya itu luruskan, itu belum lurus. Lurus. Nah ini udah lumayan. Nah, luruskan. Jangan belak-belok. Mulutnya diam. Ikuti penjuru depan ikuti, luruskan. Diam, mulut diam. Ya, lurus. Kalau sudah rapi, itu indah dipandang. Ya yang cewek luruskan. Tegak, gerak. Itu belum rapi. Duduk, siap, gerak, rapikan. Dada dibusungkan, walaupun duduk dibusungkan, kelihatan gagah. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tidak ada yang bicara, diam. Ini dari Pak Guru, Bu Guru, masih ada yang megang HP tidak? Kejujuran. Nanti kalau masih megang, ada konsekuensinya. Ada yang masih membawa HP, serahkan Pak Guru, Bu Guru. Ada enggak? Ada enggak? Terima kasih, berarti kalian jujur. Sebelum acara wasbang dimulai, saya akan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Guru, yang kami hormati Ibu Guru, yang kami cintai anak-anakku, adik-adikku sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih bersilaturahim, berkumpul di ruang kelas SMA IPTEK tercinta ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Quswatun Hasanah, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak yaumil akhir kita semua mengharap syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, adik-adikku sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan sore ini saya akan menyampaikan wasbang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Sudah kenal belum sama saya? Oke, kalau belum kenal, saya akan memperkenalkan diri. Nama Purwanto. Ya, Purwanto. Alamat Mandan Sukoharjo. Anak 2, istri 1. Anak saya sudah wisuda tahun ini, minggu ini wisuda di UNS. Ya, anak saya cewek. Mungkin anak saya cewek 2, yang 1 di SMP 1 Sukoharjo. Yang mungkin nanti anak-anakku sekalian, adik-adikku ini pergi ke Sukoharjo, mampir. Kalau ke Sukoharjo ya pakai helm,
pakai helm. Nanti kalau ada apa-apa dengan Pak Polisi tinggal telepon saya bantu, tetapi kalian harus lengkap. Lah minta tolong Pak Pur, saya ditangkap Polantas. Lah kesalahannya apa? Nggak membawa helm. Wah, ini harus lengkap. Harus lengkap. Kalau ke Sukoharjo ya sebagai siswa-siswi SMA ITEK harus disiplin. Disiplin apa aja. Untuk selanjutnya perkenalan saya selama dinas di TNI AD ini sudah 27 tahun. 17 tahun berdinas. Yang pertama dinas di Jawa Barat, Bandung. Yang kedua pindah ke Banten, pindah ke Jakarta, pindah ke Aceh, pindah ke Irian, langsung kembali ke Bandung lagi, langsung pindah ke Sukoharjo ini. Jadi tentara itu kayak kucing pindah ke sana kemari, ke sana kemari. Emang sudah menjadi panggilan negara, panggilan jiwa. Mungkin anak-anakku sekalian ini pada tahun ini adalah penerimaan tentara. Yang minat mungkin yang kelas 3, yang minat silahkan. Dari sekarang dipersiapkan fisiknya, dipersiapkan kesehatannya, larinya, restoknya dan sebagainya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya akan menyampaikan wasbang. Mungkin dari perkenalan ini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Nah, sebelum materi wasbang dimulai, kalau sudah niat belajar, innama a'malu biniyati, niat kita ini belajar, bukan main-main di sekolah ini. Patuhi tata tertib di sekolah. Patuhi apa yang telah diperintahkan Pak Guru, Bu Guru, yaitu sebagai pengganti orang tua kita. Orang tua kita sudah menyerahkan kalian ini ke Pak Guru dan Bu Guru, maka taati. Kalau Pak Guru dilarang membawa HP, dikumpulkan, ya kumpulkan, nanti kan kembali lagi. Itulah untuk kebaikan anak-anakku sekalian ini. Pak Guru, Bu Guru tidak akan menjerumuskan kalian, pasti akan membina kalian supaya kalian ini terbentuk karakternya sebagai siswa, bukan sebagai preman. Kemarin banyak sekali yaitu yang demo di Jakarta, demo seluruh Indonesia, banyak sekali anak-anak SMK, SMP ini tertangkap ratusan. Padahal kalian belum waktunya untuk menyampaikan aspirasi itu. Waktu kalian adalah belajar dan belajar untuk masa depan yang akan datang. Harapan orang tua supaya anak-anaknya berhasil. Tidak ada lain harapan orang tua itu anak-anaknya tidak berhasil. Pasti mendoakan anak saya mau jadi presiden, menjadi gubernur, menjadi menteri, bupati, menjadi kepala dinas dan sebagainya. Doa orang tua itu. Allahumma. Maka dari itu disinilah kalian akan terbentuk karakter yang akan membanggakan orang tua kalian. Kalau anaknya jadi bupati, alhamdulillah doa terkabul. Itu adalah menjunjung martabat orang tua. Maka dari itu tempat penggemblengan di SMA ITEK ini adalah masa depan kalian yang didambakan orang tua. Kalau kalian berhasil ini mantan ITEK menjadi gubernur, kebanggaan ITEK, kebanggaan orang tua, kebanggaan Pak Guru telah membina kalian menjadi orang sukses. Maka dari itu innama a'malu biniyati, niatkan, yaitu belajar dengan sesungguhnya. Jangan main-main kalau sudah belajar. Taati perintah Pak Guru, ikuti apa yang telah diarahkan.
Anak-anakku sekalian, sebelum dimulai biar semangat yel-yel ini, biar nggak ngantuk. Selamat sore. Sore. Luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan. Sekali lagi, belum nih yang di belakang, yang keras ini biar rontok nggak apa-apa. Selamat sore. Nah, itu yang di belakang itu yang cewek-cewek coba, nih yang laki-lakinya diam. Belum ada suaranya itu. Sebelum pelajaran dimulai ini mbak-mbaknya ini cewek-ceweknya biar kelihatan semangat. Nggak ada yang ngantuk. Selamat sore. Sekali lagi, itu mbaknya malah dolanan kukunya gini-gini. Ayo, selamat sore. Ya, terima kasih. Kita sama-sama. Kalau sudah pelajaran dimulai tidak ada yang bicara. Kita kompak sama-sama. Selamat sore. Ini namanya siapa itu? Mas siapa? Hai? Siapa? Yo, Rizky sendiri di depan. Ayo. Ini pelajaran belum mulai, nggak apa-apa. Ya udah di sini ya. Ayo kasih contoh. Selamat sore. Ayo. Ya udah. Cek. Mari Pak. Yuk semuanya. Selamat sore. Ayo. Mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum dimulai konsentrasi, saya akan menyampaikan wasbang. Apa sih wasbang itu? Dengerin, tidak ada yang bicara. Wasbang adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi bangsa itu mengutamakan negara itu mengutamakan kepentingan masyarakat, mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Jadi negara itu mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi. Jadi diutamakan kebutuhan dulu, kebutuhan masyarakat dulu, baru pribadi. Maka dari itu, wasbang adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi persatuan dan kesatuan itu harus kita junjung tinggi. Kalau sudah bersatu, insya Allah akan kuat. Kayak lidi itu, kalau satu gampang dipatahkan. Tetapi kalau sudah diikat menjadi satu, ratusan, akan menjadi kuat. Maka dari itu kita harus bersatu. Siswa-siswi ITEK ini harus kompak, harus
mempunyai wawasan yang kuat untuk menjalin persatuan dan kesatuan di sekolah IPTEK ini. Jadi kalau IPTEK ini sudah niatnya belajar yang kuat dan tulus ikhlas, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Dan selanjutnya, nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu adalah paham atau semangat yang memupuk cinta tanah air, kebanggaan sebagai bangsa, dan rasa solidaritas terhadap sesama warga negara, dan negara keduanya memiliki hubungan erat di mana wawasan kebangsaan menjadi landasan dan pemahaman tentang identitas nasional. Jadi kalau sudah punya rasa nasionalisme yang tinggi, itu ibarat sekolah ini diganggu oleh sekolah lain. Kalau sudah nasionalismenya tinggi, itu akan membela. Contohnya kemarin 17 Agustus kalian melaksanakan upacara 17-an. Itulah jiwa nasionalisme menjadi, yaitu generasi-generasi bangsa menjadi siswa-siswi yang patuh dan taat. Kalau jiwana sudah nasionalisme, dia akan menghormat bendera. Itu bukannya musyrik, tetapi menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang telah mendahului, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dengan darah, dengan keringat, dengan harta benda dan nyawa. Itu malah pejuang-pejuang kita tanpa pamrih. Karena apa? Ingin negara kita ini merdeka, maka para pejuang itu merelakan harta benda, nyawa, keringat, darahnya mengalir untuk memerdekakan Indonesia ini. Maka dari itu anak-anakku sekalian harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, yang kuat. Karena kalau sudah punya jiwa nasionalisme itu akan, yaitu kuat jiwanya, tidak dipengaruhi oleh siapapun, tidak akan tergoyahkan. Maka dari itu anak-anakku sekalian harus mempunyai wawasan kebangsaan, cara pandang bahwa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, beribu-ribu, yaitu pulau yang dari Sabang sampai Merauke, bermacam-macam suku, dan perbedaan agama tidak menjadi persoalan. Maka kita saling hormat, menghormati, dan saling menghargai. Maka dari itu anak-anakku sekalian, bahwa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Kita harus perjuangkan. Kalau diganggu sama penjajah kita, jiwa nasionalisme kita akan tumbuh. Itu negara saya dijajah, saya tidak rela bahwa tempat saya dijajah oleh penjajah. Maka timbul di hati ini adalah jiwa nasionalisme, harus ditanamkan. Sesama agama kita harus saling menghormati. Ada yang agama Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Hindu, Islam. Menghargai, harus punya jiwa nasionalisme, saling hormat, menghormati sesama, yaitu pemeluk agama berbeda-beda harus kita hormati. Yang mau ibadah silahkan, kita jaga, bukan kita bully, jangan kamu gini, jangan. Itulah rasa persatuan dan kesatuan
kalau sudah mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi akan menjadi kuat. Yang selanjutnya, yang definisi Wasbang adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang mengutamakan satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, dan satu kesatuan bahasa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Maka dari itu NKRI harga mati. Apa sih artinya harga mati? Tidak ada penjajah untuk merebut negara kita. Kita perjuangkan dengan titik darah penghabisan, yaitu dengan darah, nyawa, harta, keringat. Apalagi nyawa kita serahkan. Nyawa aja kita serahkan kok. Keringat, harta benda tidak kita serahkan. Demi kedaulatan NKRI harga mati di Indonesia ini. Dor, ngantuk kamu. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Persatuan dan kesatuan bangsa diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sudah diterangkan tadi bahwa wawasan kebangsaan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi terwujudnya, yaitu Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang makmur, gemah ripah lor jinawi. Itulah cita-cita Bapak Presiden. Kalian sebentar lagi akan mendapatkan makan bergizi gratis. Insya Allah akan November ini sudah makan siang sudah diberikan negara. Itulah wujud pemerintah, yaitu untuk mengutamakan bangsa, bukan pribadi, memikirkan bangsa pemerintah itu. Itulah. Jadi cara pandang negara itu memakmurkan rakyatnya. Ya, tidak ada bicara lagi, khusus fokus. Insya Allah nanti November awal ini kalian mendapat makan bergizi gratis. Dan yang selanjutnya, mempertahankan dan memajukan negara, bersedia untuk membela, mempertahankan serta memajukan negara dari berbagai ancaman. Dari ancaman apapun, itu adalah tugas generasi bangsa ini. Kalian inilah cikal bakalnya Indonesia menjadi maju. Enggaknya itu ya nanti ini generasi-generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan. Yang menjadi presiden sudah tua ganti, yang menjadi menteri ganti, dan sebagainya. Inilah generasi-generasi yang akan membawa Indonesia emas kelak nanti. Ya, ini calon-calon pejabat, calon-calon bupati. Maka kalian harus bersyukur, memohon kepada Allah supaya segala niat cita-cita kalian ini terkabul. Jelas ini? Yang Islam ya jangan lupa sholat 5 waktu. Yang non-is sesuaikan dengan keyakinannya. Yang Islam sholat duha, sholat tahajud jangan lupa. Karena kalian mempunyai cita-cita. Nah itu niatkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terkabul. Nilai-nilai wawasan kebangsaan di sekolah ini, anak-anakku ini tugasnya belajar. Belajar. Apabila ada kendala ditanyakan Pak Guru. Tugas kalian di sekolah ini belajar. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kalian ini dicontohkan di sekolah, belajar dengan rajin, mengikuti pelajaran dengan baik dan mengerjakan tugas sekolah sebagai bentuk tanggung jawab dan
kontribusi pada kemajuan pendidikan bangsa. Terus mengikuti pelajaran dengan baik, menjalankan perintahnya Pak Guru, Bu Guru dengan ikhlas, dengan baik. Ikuti apa yang telah diperintahkan oleh Pak Guru dan Bu Guru. Menghormati guru, menghormati jasa para guru yang telah mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuan. Mempunyai jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan. Pak Guru dan Bu Guru itu adalah sebagai pahlawan kalian. Tanpa ada Pak Guru dan Bu Guru, kalian tidak ada apa-apanya. Jadi ingat-ingat perjuangan Pak Guru dan Bu Guru untuk menjadikan kalian ini generasi-generasi yang pintar, generasi-generasi bangsa yang handal. Maka jasa-jasa Pak Guru itu tidak terbalaskan. Kalau kalian ini, Mas siapa namanya? Hah? Arjuna. Arjuna ini jadi bupati. Rumahnya mana? Oh, Bugel, Tegalsari ya. Ini jadi Bupati Sukoharjo, dia pasti ingat. Oh, yang bimbing saya Pak Guru. Oh, yang ini temannya siapa? Hah? Ilham ini teman karib. Ilham ini menjadi pengusaha, ini menjadi bupati. Suatu saat Ilham ini jadi pengusaha. Ilham, kamu membangun Sukoharjo ini gini. Ini saling berkaitan karena apa? Jasa Pak Guru yang telah mendidik kalian. Ini siapa namanya? Happy, Lapi. Rumahnya mana? Oh, Mbayat. Ini Klaten. Jangan celometan, nanti saya tunjuk kalian nangis. Ini Habib ini orang Klaten, ini menjadi menteri, misalnya contohnya ini. Mau jadi menteri enggak? Nanti kelak. Hah? Cita-citanya jadi apa? Enggak tahu, Pak. Hah? Lo kok enggak tahu cita-citanya? Maka dari itu cita-cita dari sekarang, oh saya mau jadi gubernur, mau jadi pengusaha berhasil, menjadi polisi yang mengayomi masyarakat. Kan ada tujuannya kita sekolah ini. Cita-cita. Ini Mas, cita-cita saya Pak? Jadi pengusaha Pak. Pengusaha apa? Pengusaha bengkel Pak. Oh ya, mantap. Punya dealer mobil. Iya, ini adalah cita-cita kita. Mau jadi apa Mas nanti? Pengusaha Pak. Pengusaha apa? Bako Pak. Mbako. Oh, ini petani mbako. Bagus ini. Tidak ngerokok, ngerokok enggak ini? Dulu Pak. Hah? Dulu Pak. Lah dulu kapan kok sekarang enggak ngerokok? Ini hari ini ngerokok enggak? Oh. Ini menjadi pengusaha tembakau akan sukses. Petani yang sukses. Petani milenial. Jadi apa? Cita-citanya tentara Pak. Hah? Oh, tentara ya, tentara. Kalau kamu cita-cita siap saga, jangan kelemar-kelemar. Ya kan tentara Solo. Namanya siapa? Wah, namanya ngeri, excellent. Kalau tentara yang sigap, excellent, maju. Excellent, maju, tembak orang. Harus tegas. Maka kalau menjadi aparat negara harus tegas. Bukan malah rakyatnya, Pak kesini, wah telat, dor, gitu. Ini jadi apa Mas? Oh, peternak apa? Peternak ikan. Oh bagus, ini peternak. Sebagai ketahanan pangan, ini menjadi peternak ikan. Bagus ini cita-citanya menjadi pengusaha, menjadi peternak ikan yang sukses. Anak-anakku yang berbahagia, maka dari sinilah bibit-bibit generasi bangsa ini tercetak. Mantan-mantan teknik sukses. Karena apa? Karena yaitu atas jasa-jasanya Pak Guru Bu Guru untuk mendidik kalian ini menjadi anak-anak yang
bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang selanjutnya, mengikuti kegiatan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti kerja bakti dan kegiatan lainnya, sosial. Itu jiwa kebangsaan kalian. Misalnya sekolah ini kotor, jangan nunggu Pak Guru, si A si B itu kotor. Kalau tentara, didikan tentara ada sampah, langsung ambil. Ini tadi langsung sakuin. Sampah loh, bukan ada apa langsung sakuin, bukan. Jadi menjadi siswa yang sudah tertanam jiwa nasionalisme dan mempunyai wawasan kebangsaan itu udah kreativitasnya timbul. Di sekolah banyak sampah, tidak diperintah Pak Guru, langsung ambil, disakuin. Supaya apa? Sekolahnya bersih. Sekolahnya menjadi asri, daun-daun yang kering dipunguti. Itulah kalau di sekolahan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tujuan nasionalisme adalah menumbuhkan cinta tanah air. Kalau sudah cinta, apapun akan diberikan. Betul tidak? Betul tidak? Kalau sudah cinta kita kepada Al-Quran yang Islam, kalau yang non-Islam kepada kitabnya, apapun akan dibela, akan dipertahankan. Misalnya kalian cinta sama pacar kalian, apapun walaupun kita tidak ada, diadadakan, pasti itu. Kita belum makan, misalnya ditanya, Mas sudah makan? Udah, untuk kamu aja. Karena apa? Orang yang dicintai itu dipuja-puja. Betul tidak? Maka kalau sudah cinta, apapun akan diberikan. Tetapi ini adalah cinta kepada tanah air, bukan cinta cewek, bukan. Ini mengajarkan cinta tanah air. Meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara dan tanah air kita. Kalau sudah cinta kepada negara dan bangsa, apapun penghalangnya, apapun rintangannya, apapun itu yang ingin menguasai tanah air kita, kita akan pertahankan. Anak-anakku sekalian, yang kedua, mempererat persaudaraan, jalin silaturahim persaudaraan untuk membangun hubungan yang harmonis, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan di antara sesama negara. Misalnya ini ke Jerman, ini Mas siapa ini? Mas siapa? Mas Cahyo. Cahyo. Mas Cahyo orang mana? Oh, iya, Jawanya mana? Orang Weru. Mana? Wong Klaten. Mas Cahyo ini merantau ke Jerman sana. Ke Jerman nih. Misalnya menjalin silaturahim antar negara di Jerman sana. Walaupun Mas Cahyo ini di Jerman, jiwa nasionalismenya itu di Indonesia akan terpatri di jiwanya. Walaupun hidupnya di Jerman, tetapi nasionalisme orang Indonesia kuat. Jalin tali silaturahim sama orang Jerman, pererat persaudaraan, itu akan memperolehkan rezeki. Walaupun hidup sampean di Jerman, tapi jiwa patriot, seorang patriot bangsa Indonesia akan masih melekat di jiwa Mas Cahyo ini. Cita-citanya jadi apa, Mas? Jadi orang sukses. Hah? Pengusaha sukses. Mantap, pengusaha yang sukses. Ini cita-cita yang luhur ini. Yang selanjutnya, menjaga kedaulatan bangsa. Artinya menjaga itu melindungi bangsa kita dan negara dari ancaman musuh, baik dari luar maupun dalam negeri. Bukan melindungi pakai payung, bukan. Melindungi itu menutupi
apapun yang terjadi, negara Indonesia adalah negara yang saya cintai. Akan dipertaruhkan, ada penjajah, ada yang mengolok-olok negara kita. Kalian adalah benteng muda-mudi kelak, sebagai benteng negara. Generasi-generasi yang akan memperjuangkan Indonesia ini, bukan untuk melemahkan, malah generasi bangsa. Ini adalah contohnya, kalian ini generasi-generasi yang akan datang malah ngerokok-ngerokok, mabuk di perapatan. Itu bukan menjadi contoh, itu tidak perlu, itu tidak pantas sebagai generasi bangsa. Itu hilangkan, tidak bermanfaat. Ada yang di perapatan pura-pura mabuk, itu bukan jiwa nasionalisme, itu bobrok, jiwa yang membuat rusak generasi. Narkoba, nyabu, nyimeng, mabuk, itu tidak pantas. Ini bukan generasi bangsa yang memperkuat kelak Indonesia yang akan datang. Itu merapuhkan. Bila perlu tidak merokok itu bagus, kalau bisa. Kalau anak-anak sekolah ini dilarang merokok, karena apa? Belum punya penghasilan. Dari mana penghasilannya? Minta orang tua, jangan menjadi beban orang tua karena berpoya-poya, jangan. Tapi kalau membuat beban orang tua untuk kepintaran, untuk sekolah yang gigih, yang bersemangat, orang tua akan memberikan apapun yang diminta. Tetapi kalau mak, pak njaluk duit geng rokok, itu bukan anak yang cerdas, anak yang bodoh. Karena apa? Membikin penyakit sendiri. Anak-anakku sekalian, hindari hal-hal yang tidak pantas. Sebagai siswa-siswi SMA itu, memberi contoh adik-adiknya yang SMP, bukan menjadi provokator. Maka dari itu kemarin itu saya ulangi lagi, ada demo anak-anak SMA, kok demo malam 1:30 di Solo ini banyak. Di Solo. Apa tujuan kalian ini? Jangan terprovokasi hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kalian. Tanamkan jiwa nasionalisme. Untuk apa saya demo? Itu bukan saatnya. Saatnya kalian ada belajar untuk membanggakan orang tua kalian. Taat tunduk kepada Pak Guru, Bu Guru di sekolah. Itulah orang tua kalian kalau di sekolah. Maka taati peraturan sekolah, ikuti perintah Pak Guru, dan insya Allah kalian akan sukses kelak kalau sudah waktunya nanti. Allahumma. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh wawasan kebangsaan. Menghormati simbol negara. Contohnya menghormati dan menjaga lambang negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara itu sendiri. Sudah saya sampaikan tadi, apabila dilaksanakan upacara bendera di Senin hari, sudah naik bendera, stop, berhenti, berdiri sejenak, menghormat kepada bendera. Itulah seorang patriot sejati, menghargai perjuangan pahlawan kita yang merebut kemerdekaan itu. Kita bukan menghormat bendera sesobek bendera merah dan putih, bukan. Menghormati para pejuang-pejuang kita yang telah gugur mendahului kita, yang memperjuangkan kemerdekaan itu supaya menjadi negara berdaulat. Bukan Allah bendera aja dihormati, bukan. Itu adalah simbol negara, lambang negara kita, bendera merah putih, sebagai bendera yang telah direbut para pejuang-pejuang untuk kemerdekaan kita.
kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanpa pahlawan dan tanpa pejuang kita tidak ada. Kita akan dijajah. Penjajahan Belanda sekian ratus tahun, 350 tahun. Jepang, Inggris dan sebagainya. Maka para pahlawan kita yang telah merelakan nyawa, harta benda, saya ulangi lagi, demi kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Maka dari itu kita sudah merdeka, harus giat belajar. Jangan di sekolahan kesempatan untuk mogleng-mogleng, kesempatan untuk berfoya-foya, bukan. Kalian disekolahkan ini untuk menuntut ilmu, untuk mencari bekal masa depan kalian. Tanpa ada ijazah, tanpa ada kemampuan, kalian ini tidak ada apa-apanya. Kemampuan kalian kalau pintar, tapi kalau nggak punya ijazah, tidak ada yang untuk dibanggakan, tidak ada, nggak ada ijazahnya. Tetapi kalau kalian sudah belajar dengan giat, dengan motivasi, dengan kemauan, lulus dengan membanggakan, orang tua kalian akan yaitu bangga kepada kalian-kalian ini. Lah kalau kalian disekolahkan malah ngerokok, mabuk-mabuan, alangkah sedihnya orang tua kalian ini. Karena apa? Kalian dibanggakan oleh orang tua kalian. Yang selanjutnya, mencintai dan bangga sebagai warga negara. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus bangga. Sebagai bangsa Indonesia ini harus bangga. Menerapkan merasa senang dan menjadi bagian dari Indonesia, menghargai jasa pahlawan, serta mempelajari sejarah dan budaya. Budaya Indonesia adalah sopan santun, itu perlu diuri-uri, jangan kayak budaya barat. Orang SMA ini pinginnya rekreasi apa sedah tidur di Bali, pingin yang lihat-lihat yang aneh-aneh itu tidak perlu. Ya tidak, senang ke Bali nih, senang tidak? Iya, paling yang ini cowok-cowok ini ke Bali, padahal di sana itu budayanya kayak sudah hilang, budaya timur. Kadang baju belum jadi sudah dipakai, celana belum jadi sudah dipakai, itulah budaya timur. Kalau budaya di Indonesia ini sopan santun, sopan cara pakainya. Bukan kalau budaya timur celana belum jadi dipakai. Banyak yang berpikir yang tidak senonoh, timbul pemikiran yang negatif. Yang selanjutnya, pendidikan sejarah yang baik, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sejarah bangsa untuk membangun karakter dan identitas nasional. Jadi kalau bangsa ini sudah mengetahui sejarahnya, insya Allah, perjuangan para pahlawan itu, memperjuangkan kemerdekaan itu tidak mudah, tidak segampang apa yang kita bayangkan. Maka dari itu kita harus mempelajari sejarah. Untuk tidak mengantuk, biar tidak ngantuk ini, yel-yel dulu. Duduk, siap, gerak. Selamat sore. Ya sudah, pada ngantuk. Untuk yang selanjutnya, penerapan Pancasila sebagai dasar. Jadi
negara kita ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, pedoman hidup, dan dasar dalam berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai dasar. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus beragama, berketuhanan. Yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus mempunyai adab. Adab sama ilmu, tinggi adab. Kalau orang berilmu, kalau tidak mempunyai adab, itu adalah sia-sia. Maka dalam butir Pancasila sila 1 sampai 5 itu sudah diterangkan ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial sampai ke sila ke-5. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita harus bersatu untuk menjadi kuat, menjadi bangsa yang kuat, harus bersatu. Beda agama tidak masalah, harus saling hormat menghormati. Persatuan dan kesatuan adalah menjadi penguat bangsa Indonesia. Lihat apa itu? Perhatikan, persatuan Indonesia. Kalau bangsa ini sudah bersatu, maka negara itu akan kuat. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan. Jadi kita harus bijak, kita mempunyai wakil-wakil yang di sana. Kita harus berkeadilan, menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Anak-anakku sekalian, jadi perhatikan, makanya dalam Undang-Undang Dasar sudah ada butir-butirnya, sudah ada pasal-pasalnya, itulah sebagai yaitu ideologi negara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bangsa negara itu harus adil sesama. Maka diterangkan dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merata bagi rakyat Indonesia, adil. Negara datang untuk memberi keadilan, yaitu sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai bela negara bagi siswa-siswi ini harus tertanam, harus mempunyai jiwa-jiwa yang kuat, jiwa nasionalisme. Maka dari sekarang tanamkan, tumbuhkan jiwa-jiwa, membangun jiwa-jiwa yang selalu yaitu membikin bangga orang tua. Kalau sudah tertanam jiwa nasionalisme, insya Allah kalian ini tidak tergoyahkan ada godaan apapun. Kalau sudah mempunyai wawasan yang luas, yang mempunyai wawasan kebangsaan yang luas, maka kalian ini tidak akan menjadi anak-anak yang brengsek, tidak. Yang selanjutnya yaitu sadar berbangsa bernegara, bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang mempunyai sejarah panjang. Dengarkan ini, dengarkan, bahwa kita ini adalah bangsa yang besar,
sudah terkenal bahwa bangsa Indonesia ini di mancanegara, bangsa yang selalu yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, selalu kompak walaupun berbeda-beda bahasa, berbeda-beda agama, suku, tetapi tetap bersatu. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi, bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara kita Indonesia. Bukan sebagai cuma dipajang di depan ini, bukan, sebagai ideologi. Sila 1 sampai 5 terkandung dalam Pancasila sudah jelas. Sudah saya terangkan tadi. Anak-anakku sekalian, mungkin ada yang ditanyakan untuk selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau untuk siswa-siswi ini rela berkorbannya ya kita membersihkan, sekelas kalian membersihkan lingkungan ini, rela berkorban untuk keasrian, kebersihan. Diperintah Pak Guru kesana tolong berangkat, karena itu berkorban untuk memupuk yaitu jiwa nasionalisme kalian. Disinilah digembleng kalian. Masa-masa yang terkenang itu di SMA, setingkat SMA ini. Kalau kalian sudah lulus, maka kalian akan teringat masa-masa kalian ini. Pasti kalau sudah lulus SMK, SMA pasti akan ingat teman-teman kalian ini. Maka gunakanlah di SMK ITEK ini untuk memperdalam ilmu, menggali ilmu sebanyak-banyaknya yang telah diajarkan oleh Pak Guru dan Bu Guru ini. Yang selanjutnya memiliki kemampuan awal bela negara. Misalnya kalian punya bela diri, gunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan bela diri kalian yang mungkin PSHT, yang karate. Banyak yang suka enggak ini? Apa enggak suka? Ya, itulah budaya kita. Ada yang bela diri taekwondo. Pergunakan kemampuan kalian ini untuk kebaikan. Apa Mas? Silatnya apa? Oh ya. Pergunakan untuk tameng kalian untuk memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia ini, menjadi benteng negara, menjadi anak-anak muda yang berkualitas. Perwakilan mungkin bela diri karatenya, yaitu lanjutkan. Misalnya ya untuk mengharumkan nama SMK ini, yang punya bela diri yang sudah level nasional, kembangkan. Itu akan menjadi, yaitu akan mempermudah kalian nanti kelak akan memencet cita-citanya. Yang punya bela diri karate, tekuni, belajar yang berlatih yang maksimal. Itu adalah menjadi anak yang memelihara kemampuan awal bela negara. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mungkin pelajaran wawasan kebangsaan jiwa nasionalisme cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh, nah, ada yang ditanyakan, saya akan jawab. Mungkin anak-anak sekalian pengen sudah pulang ya, bubar. Ya. Sebelum saya akhiri materi ini, saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, giatlah belajar demi masa depan. Karena kalian adalah tumpuan orang tua, kebanggaan orang tua yang akan
datang. Jadi kalian ini generasi-generasi penerus orang tua kalian, generasi-generasi bangsa. Saya berpesan belajar yang giat. Ikuti tata tertib sekolah, ikuti perintah Pak Guru dan Bu Guru. Siap ini? Jelas ini? Kalian adalah kebanggaan orang tua kalian. Sekali lagi, jangan ada lagi, saya berpesan. Saya Babinsa di sini tidak mau tahu misalnya ke sekolah SMA ITEK ini motornya brong, knalpotnya brong 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 brong. Minggu-minggu ini saya sama Babin Kantipmas akan melihat. Biasa aja, kalau orang biasa itu kalem tapi mematikan, bukan wow 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 wow. Apa ini, telinga sakit. Yang kedua, pakai motor harus pakai helm. Jelas ini? Nah, udah saya katakan sudah jelas. Berarti kalau yang ketahuan saya sama Pak Edi Babin Kantipmas tidak pakai helm, nanti tanggung resiko. Karena helm ini pelindung, bukan gaya-gayaan. Pakai helm kalau jatuh itu ada pelindung, bukan gaya-gayaan. Kadang lihat rambutnya potongannya yang maco, wah kena angin. Jangan ada yang nggak pakai helm mulai besok. Jelas ini? Itu tata tertib. Kalau pakai motor ya pakai surat. Kalau ada. Kalau kalian kan belum punya SIM, lengkapi motor pakai spion, bukan lihat belakang langsung gini, lihat spion. Oh ya, spion itu bermanfaat. Lengkapi, yaitu kelengkapan motor. Yang utama pakai helm, yang utama itu. Knalpot jangan brong, mengganggu masyarakat. Jelas? Jelas ini? Oke, kalau sudah jelas, sudah saya tekankan, ingat-ingat kata-kata saya. Kalau ada apa-apa, misalnya ada kejadian misalnya yang tidak kita ini, itu knalpotnya brong jatuh, nggak pakai helm, kepalanya bencut, itu udah resiko. Sekali lagi saya tekankan, di sekolah ini taati peraturan sekolah. Kalau ingin kalian berhasil akan tercapai cita-citanya, taati peraturan sekolah, ikuti Pak Guru Bu Guru di sekolah ini. Jangan ngeyel, jangan melawan. Itu kalau tentara ngeyel, melawan sikat. Yes. Panggil ini, misalnya si ini contoh nih, berdiri. Ini siap. Ini calon pemimpin negara kita ini. Bodinya tinggi besar. Ini contoh nih, rambutnya pres mantap. Sikap sempurna. Perlu dicontoh ini, potongannya ini mantap. Ini menjadi kebanggaan orang tua. Lengkap, stil. Nah. Kalau misalnya tentara, sip ini, mantap. Ini bangga. Bukan orang tua le cukuro, alah ngene mbok, wis ngene wae. Oh. Rambutnya gondrong, itu orang tuanya mengingatkan biar rapi, biar menjadi ini disiplin. Idealah kedisiplinan sekolah ini, kerapian oke, badannya oke, wajahnya 8 koma ini 8 ini nilainya udah jempol. Nah, berdiri. Nah.
Jangan mengolok-olok, belum tentu kalian ini berani di depan ini. Ini rambutnya ini maco juga, ini bukan gondrong, ini udah potongannya sudah 7,5, tapi ini press, ini mantap. Nah ini, kalau bisa kalian potongnya kayak Mas siapa namanya? Hah? Raffi, Pak. Rapli, mantap. Ini mantap juga, rapi, jangan gondrong sih, golek contoh. Yang gondrong. Paling gondrong di. Yo sini Mas, sini ke depan ayo. Ora apa-apa. Ini. Di depan ini bukan jelek, ini adalah menjadi contoh bahwa ini nilai-nilai luhur yang sudah saya sampaikan ini adalah sikap sempurna ya. Ini bukan gondrong tapi masih ada usaha untuk merapikan. Kalau bisa rodok dipendek ya Mas ya. Iya, ini bagus juga, makanya kalian contoh yang mana yang bagus, yang mana itu sudah kelihatan. Asli mana Mas? Rumahnya mana? Cawas. Ini Kang Dawa ini Cawas. Saya berpesan, banggakan orang tua dengan kemampuan kalian. Doa orang tua itu tidak akan mendoakan anak-anaknya itu jelek. Doa guru-guru di sekolah ini mendoakan kalian akan menjadi anak-anak yang sukses, akan mengukir kalian kelak, mengukir sekolah ini menjadi ternama. Kalau ini jadi bupati, jadi menteri, ini jadi wakil presiden, itu ada kebanggaan orang tua. Maka saya berpesan kepada kalian, belajar yang gigih, belajar yang benar, belajar yang rajin, supaya tercapai cita-cita kalian. Ini bukan mengolok-olok, ini menjadi gambaran kita, menjadi penyemangat kita. Jelas ini? Jelas ini? Oh ya, kembali. Anak-anakku sekalian, mungkin pelajaran Wasbang dan nasionalisme cukup sekian. Sekali lagi, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, duduk, siap, gerak. Sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu. Yang semangat, yang belakang semangat. Selamat sore. Untuk mengakhiri kegiatan Wasbang ini, apabila ada salah kata penyampaian saya yang kurang berkenan di anak-anak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri materi Wasbang, semoga kita diberikan kesehatan yang selamat oleh Allah Subhanahu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih begitu. Cek. Oke, terima kasih kepada Bapak Purwanto atas materinya.
Tepuk tangan untuk Bapak Purwanto. Oke, terima kasih Pak. Nggih. Nggih. Oke.